Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat di pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Salah satu bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu supaya bisa mengetahui siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Putra, Risa, Rike, Maira, Zahira, masuk semua ya hari ini nih, alhamdulillah. Di pembelajaran sebelumnya, sudah dijelaskan pengaruh negara maritim pada bidang ekonomi dan sosial. Untuk pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim di bidang budaya dan transportasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi maritim terhadap budaya. Coba kalian lihat keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di situ terlihat ada yang pertama Nanggro Aceh Darussalam, yang kedua Jawa Tengah, yang ketiga Bali, yang keempat Kalimantan Timur, yang kelima Sulawesi Selatan, yang keenam Maluku, dan yang ketujuh Papua. Bisa kalian lihat budaya-budaya yang ada di Indonesia ternyata memiliki suatu keberagaman. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 19.000, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang tentunya mengakibatkan suku bangsa atau budaya yang ada di Indonesia menjadi beragam. Nah, sekarang untuk memahami keberagaman kebudayaan lokal di Indonesia dapat dilihat dari berbagai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman bahasa Indonesia masuk ke dalam bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua suku, yaitu bangsa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polynesia. Dari rumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa Indonesia. Yang ketiga, keberagaman religi. Seperti yang kalian tahu, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintahan, yaitu yang pertama Islam, yang kedua Hindu, yang ketiga Buddha, yang keempat Kristen, yang kelima Katolik, dan yang keenam Konghucu. Ciri yang keempat, keberagaman seni dan budaya suku bangsa yang beragam di Indonesia. Tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satunya kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, dan seni rupa. Dan masih banyak lagi. Kemudian, dari pertunjukan ada tari saman dari Aceh, yang kedua tari piring dari Sumatera, yang ketiga tari kipas dari Sulawesi Barat, yang keempat reog dari Jawa Timur, yang kelima tari kacak dari Bali, yang keenam tari serimpi dari Jawa Tengah, yang ketujuh tari perang dari Papua. Pengaruh kondisi maritim terhadap transportasi, sekarang yang kita akan bahas. Seperti yang Anda ketahui, kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak kepulauan dan sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Jadi jalur strategis menghubungkan antara pulau tersebut adalah jalur laut. Yang akan kita bahas yang pertama jalur laut. Jalur laut tentunya kita menggunakan kapal atau perahu, bukan? Terus yang kedua lagi ada juga jalur penerbangan atau jalur udara. Tentunya kalau jalur udara kita akan menggunakan pesawat. Terus juga bisa helikopter. Pokoknya yang jalur udara itu ya. Terus yang ketiga ada pun jalur darat. Jalur darat yaitu ada banyak. Yang pertama kereta api, yang kedua ada bus, yang ketiga ada mobil pribadi, yang keempat ada sepeda motor itu. Nah, adapun jalur darat itu untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain. Untuk mendukung jalur pelayaran atau antar pulau dibutuhkan sarana pendukung, yaitu pelabuhan. Pelabuhan sendiri adalah tempat berhentinya kapal. Terus yang kedua, untuk mendukung jalur penerbangan atau jalur udara antar kota, pulau maupun negara dibutuhkan sarana pendukung, yaitu bandara. Bandara-bandara di Indonesia yang ada di Yang ada di daerah-daerah itu sangat banyak sekali. Contohnya seperti Bandara Hang Nadiem yang ada di Batam, yang kedua Bandara Juanda yang ada di Surabaya, yang ketiga Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada di Bali, dan masih banyak lagi ya. Terus untuk mendukung jalur yang ada di darat, kita memerlukan yang tempat berhentinya kereta itu apa? Stasiun kereta. Terus ada juga untuk tempat pemberhentian bus itu apa? Ya, untuk tempat pemberhentian bus adalah terminal. Nah, kemajuan dan perkembangan transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antara pulau satu dengan pulau lain, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran atau pertukaran sistem nilai budaya antar pulau. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah masih ada yang kurang paham atau kurang dimengerti dari penjelasan Ibu? Silakan ditanyakan ya. Ibu tunggu ya, jika ada yang belum paham. Kalau semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan barusan, Ibu akan memberi tugas, yaitu
Nah, soal yang Ibu berikan itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada waktu yang akan datang. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa tugasnya itu dikerjakan ya anak-anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.